Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Nyi Blorong. Selamat mengikuti. Kisah ini sendirian. Harta adalah titipan, dan tak selayaknya kita melanggar aturan Sang Maha Kaya ketika mengejarnya. Surabaya 1998. Krisis moneter benar-benar membuat perekonomian keluargaku hancur berantakan. Usaha showroom mobil bekas di daerah Surabaya Timur yang sudah 10 tahun lebih aku rintis benar-benar kelimpungan. Saat itu angka dolar melambung tak karuan sampai di angka di atas 17.000. Tak ada satu unit mobil pun yang laku dalam 3 bulan terakhir. Dan itu benar-benar memukul keuanganku. Belum lagi banyaknya kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di mana-mana. Namaku Ferry, dan di tahun itu usiaku genap 40 tahun. Aku memiliki seorang istri bernama Risma dan seorang anak laki-laki bernama Bobby. Goyangnya keuangan memaksaku untuk sementara menitipkan anak dan istriku pada mertuaku di Makassar, yang usaha restorannya kebetulan tak begitu terdampak oleh krisis. Sebenarnya itu adalah pilihan yang sama sekali tidak mudah, tapi terpaksa aku lakukan karena tentu tak ingin mereka ikut menderita di Surabaya. Untungnya mertuaku memahami apa yang sedang kualami. Dengan bijak, beliau berdua menerima itu sambil menasihatiku untuk terus berusaha dan tidak patah semangat. Usaha apapun, kata beliau, memang seperti roda yang berputar. Akan ada fase di mana posisi kita di bawah, dan seharusnya itu justru menjadi penyemangat untuk berusaha lebih keras lagi. Katanya lagi, ini adalah ujian yang jika kita sabar menghadapinya, maka hikmah yang indah sedang menunggu di depan mata. Ada lagi kekhawatiranku. Mungkin beberapa bulan lagi pihak bank akan menyita rumah dan juga showroomku, yang surat-suratnya sudah kujaminkan. Karena sudah 5 bulan aku tak membayar angsuran. Bahkan ketika petugas bank datang menagih, mereka sempat menjelaskan padaku tentang kemungkinan penyitaan. Tentu saja itu tak bisa kuanggap sebagai gertakan sambal semata, karena dalam perjanjian jelas tertulis bahwa apa yang menjadi jaminan bisa disita ketika dalam jangka tertentu aku tak bisa memenuhi kewajiban angsuran. Setelah mengantar anak dan istriku ke Makassar, aku kembali ke Surabaya dan mencari rumah kontrakan murah. Karena selain akan disita oleh bank, aku juga merasa tidak mampu lagi membayar biaya listrik dan air rumah itu. Jadi, menurutku, mencari rumah kontrakan murah adalah solusi yang paling masuk akal. Aku juga tak yakin usahaku akan bisa pulih dalam waktu dekat, karena semua sudah sangat kacau. Jadi, aku harus benar-benar memutar otak mencari peluang usaha lain yang mungkin bisa kulakukan untuk memulai kehidupan baru. Tabunganku pun semakin hari semakin menipis, dan aku sadar kebiasaan makan di restoran-restoran mahal harus segera kuganti dengan menu warung kaki 5 yang sepertinya lebih masuk akal bagi kantongku. Malam itu, sekitar jam 11, perutku terasa lapar. Aku pun memacu sepeda motor untuk mencari warung kaki 5 yang masih buka. Dan aku menemukannya di daerah Gubeng, yang tak terlalu jauh dari stasiun kereta api. Ada warung kecil dengan tenda di pinggir jalan. Penjaga warung itu adalah seorang laki-laki setengah baya, yang sepertinya sangat ramah. Ketika aku mulai memesan, perlahan gerimis turun dan makin lama makin deras.
Kebetulan tak ada lagi orang yang datang. Hanya akulah satu-satunya pembeli. Setelah menyelesaikan makan, rupanya hujan tak kunjung reda. Sambil menunggu, aku kembali memesan secangkir kopi dan sebungkus rokok. Akhirnya, aku dan penjaga warung itu mulai ngobrol. Aku sempat bertanya, apakah aku tidak mengganggu warungnya yang mungkin akan tutup. Tapi katanya beliau juga menunggu hujan reda karena rumahnya ternyata cukup jauh. Katanya butuh waktu sekitar 5 menit bersepeda motor dari warung. Banyak hal yang kemudian kami perbincangkan, mulai dari kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini sampai dengan obrolan tentang keluarga kami masing-masing. Penjaga warung itu bernama Pak Santoso dan berasal dari Kebumen. Katanya baru beberapa minggu dia membuka warung itu. Dia juga membuka warung setelah usaha tokonya mengalami kebangkrutan. Sama sepertiku, dia merasa sangat terdampak krisis moneter yang memang saat itu sedang memuncak. Dia mengontrak sebuah rumah bersama istri dan 2 orang anaknya. Karena kesamaan itu, obrolan kami pun semakin asik. Aku mulai menceritakan kondisi keluargaku saat ini yang bisa dibilang juga berantakan, gara-gara krisis moneter yang menghancurkan usahaku. Nampaknya Pak Santoso iba dengan kondisiku. Katanya dulu dia juga merasakan hal yang sama. Sempat menjadi orang yang sukses secara ekonomi, tapi tiba-tiba usahanya ambruk dan menjadi orang miskin sekarang. Tentu saja itu memang ujian yang sangat berat. Apalagi ketika tokonya sedang berjaya, gaya hidup keluarganya termasuk mewah. Sehingga bagi kedua anaknya, kondisi krisis ini benar-benar menyulitkan. Tapi, kata Pak Santoso, beliau punya solusi untuk semua masalahku ini. Dengan yakin, Pak Santoso menjelaskan bahwa ini adalah cara cepat dan hasilnya tak main-main. Mungkin, katanya, kalau benar-benar berhasil, semua hutangku di bank akan segera bisa kulunasi. Aku mulai tertarik dengan caranya bercerita yang begitu meyakinkan. Aku pun makin seksama mendengarkannya. Katanya di daerah Kebumen dekat kampung halamannya ada sebuah goa yang bernama Goa Karangbolong, di mana di dalam goa itu bersemayam sosok Nyi Blorong. Dan menurutnya, sosok itulah yang bisa memberi kekayaan. Tentu saja aku mulai ketakutan. Mulai terbayang di otakku kisah-kisah pesugihan yang menuntut tumbal nyawa. Jelas aku tak mau menukar orang-orang yang kucintai hanya demi kekayaan. Apalagi aku termasuk orang yang agak penakut dan tak pernah bersentuhan dengan hal-hal gaib seperti itu. Aku pun dengan sopan lalu mengatakan bahwa aku tak tertarik dengan cara-cara yang bisa membahayakan orang-orang tercintaku. Tapi Pak Santoso hanya tersenyum kecil mendengar itu. Katanya lagi, sosok Nyi Blorong yang akan datang nanti tak akan menunjukkan wajah yang seram dan tidak ada tumbal nyawa. Hanya saja ada perjanjian. Nanti setelah aku mati, maka jiwaku akan diambil dan akan menjadi semacam pengikut dari Nyi Blorong. Begitu kata Pak Santoso. Aku pun sempat lama berpikir. Tapi Pak Santoso terlihat berkali-kali berusaha meyakinkanku. Sempat juga terlintas keheranan kenapa Pak Santoso bisa tahu sedetail itu. Tapi sebelum aku mengutarakan pertanyaan, dia bercerita bahwa dia dulu adalah pelaku pesugihan Nyi Blorong juga. Tapi karena ada satu hal yang dia langgar, maka semua harta kekayaan yang dia dapatkan menjadi hilang. Bahkan tak bersisa sama sekali. Keningku mulai berkerut dan aku merasa pembicaraan ini makin menarik. Aku lalu bertanya apa yang Pak Santoso langgar dalam perjanjian itu. Katanya setelah kita bersemedi di Goa Karangbolong, Nyi Blorong akan datang ke kamar yang sudah kita siapkan di rumah. Syaratnya hanya satu, tak boleh ada yang tahu, apalagi sampai melihat ketika kita sedang berduaan dengannya di dalam kamar.
Kalau sampai ada yang tahu, maka Nyi Blorong akan marah dan semua yang sudah diberinya akan diambil kembali. Dan itulah penyebab kenapa Pak Santoso sekarang hanya berjualan nasi di pinggir jalan. Semua hartanya sudah habis karena istrinya dulu sempat melihat Pak Santoso sedang berhubungan dengan Nyi Blorong di dalam kamarnya. Kata Pak Santoso, ini adalah saat yang tepat untukku, karena istri dan anakku sedang ada di Makassar. Jadi akan jauh lebih mudah merahasiakan pertemuan saat nanti Nyi Blorong datang. Otakku kembali berputar, dan aku perlahan mulai tertarik dengan hal ini. Apalagi aku menggarisbawahi dua hal penting yang tadi dijelaskannya. Bahwa Nyi Blorong akan datang sebagai wanita cantik dan tidak menyeramkan, serta tidak ada tumbal nyawa. Entah karena benar-benar tertarik atau hanya karena didorong rasa penasaran, aku minta penjelasan lebih rinci tentang lokasi gua itu. Walau aku berkali-kali jalan-jalan ke Jawa Tengah, jujur, aku belum pernah sampai di Kebumen. Dan cerita tentang gua Karangbolong pun baru ku dengar dari Pak Santoso. Pak Santoso lalu mengambil secari kertas. Di sana dia menulis dan menggambarkan rute perjalanan yang harus kutempuh agar bisa sampai ke sana. Tak lupa, dia juga merinci transportasi umum yang harus kupilih. Semuanya detail, sampai benar-benar di titik Goa Karangbolong. Dia juga menjelaskan aneka sesajen yang harus kusiapkan, beserta mantra yang harus kubaca. Semuanya kucatat di secari kertas itu. Pak Santoso juga berkali-kali mengulangi bahwa ini adalah cara mencari kekayaan tanpa tumbal. Dan sosok Nyi Blorong tidak mungkin datang dalam kondisi yang menyeramkan. Bahkan katanya ketika Nyi Blorong datang, semua rasa takut akan hilang. Karena wajahnya begitu cantik dan mempesona. Pendeknya, ini adalah cara cepat yang aman dan menggiurkan. Tapi dia juga berkali-kali mengingatkan agar syarat tadi jangan sampai dilanggar. Yaitu ketika dia datang dan berduaan di kamar, jangan sampai ada orang yang melihat. Kebetulan hujan mulai reda ketika Pak Santoso menyelesaikan penjelasan yang sangat mudah kupahami itu. Aku pun pamit membawa secari kertas berisi semua catatan dan informasi penting tadi. Sesampai di rumah kontrakan, aku melihat tanggal 15 di kalender Jawa akan datang 5 hari lagi. Dan entah kenapa, aku menjadi benar-benar penasaran ingin mencoba peruntungan di Goa Karangbolong. Singkat cerita, hari itu tiba. Hari Rabu, tepat sehari sebelum malam bulan purnama. Aku berangkat dari Surabaya menuju Kebumen. Dengan berbekal catatan kecil dari Pak Santoso dan berkali-kali bertanya pada warga, akhirnya aku sampai di desa Karangbolong. Dan ternyata Karangbolong juga adalah nama pantai sekaligus goa yang ada di sana. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, perlahan aku masuk ke dalam goa itu, membawa beberapa sesajen yang sudah diberitahu oleh Pak Santoso. Goa itu ternyata cukup luas. Kutaksir mungkin lebarnya sekitar 10 meter dan tingginya 5 meteran. Dan ternyata goa itu bisa tembus ke pantai sebelahnya, yaitu Pantai Suwuk. Di siang hari sinar matahari bisa masuk ke dalam goa. Udaranya cukup nyaman menurutku. Di langit-langit goa terdapat banyak sarang burung walet yang menempel, yang menambah keindahan suasana alaminya. Dengan beralaskan tikar lipat yang kubawa dari rumah, aku mencari tempat yang tepat untuk bersemedi malam nanti. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan tempat yang ada di balik sebuah batu besar. Aku yakin tempat ini tak akan mudah terlihat kalaupun ada orang yang masuk ke dalam goa sewaktu-waktu. Ketika sore tiba, kondisi di dalam goa mulai gelap. Aku pun segera menyalakan lilin sambil menunggu malam. Tak lama kemudian, malam pun tiba.
Aku segera memulai ritual dengan membakar kemenyan dan menyiapkan sesajen, dan duduk bersila di depannya sambil membaca mantra yang telah diajarkan oleh Pak Santoso. Cukup lama aku duduk merapal mantra sampai kantuk datang, dan aku pun tertidur. Aku terbangun saat sinar matahari mulai masuk ke dalam gua, dan ternyata malam itu ritualku gagal. Siang harinya aku keluar dari gua untuk membeli makan dan sesajen lagi. Aku benar-benar berniat malam ini jangan sampai tertidur, karena kalau sampai malam ini gagal, aku akan kembali ke Surabaya. Karena sepertinya sudah tak sanggup lagi jika harus lebih lama di dalam gua. Waktu berjalan dan malam pun kembali datang. Aku segera mempersiapkan semuanya. Mantra kembali kubaca, dan setelah sekian lama ternyata kembali rasa kantuk tak dapat kutahan. Tapi sebelum benar-benar tertidur, aku mendengar suara gemuruh dari luar gua. Ternyata itu suara air laut yang dengan cepat masuk, dan aku tak sempat keluar dari tempat itu. Tak butuh waktu lama, seisi gua penuh dengan air. Aku mulai panik, dan dengan menahan nafas, aku berusaha berenang keluar. Tapi usahaku sia-sia. Aku mulai kehabisan nafas dan pandanganku berubah menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, aku merasa ada di dalam sebuah istana yang begitu megah. Semua yang ada di sana terbuat dari emas. Kursi, meja, cangkir, dan piring semuanya berkilauan. Kemudian muncullah kepulan asap di hadapanku. Asap itu perlahan menebal dan menjelma menjadi sosok ular yang sangat besar. Aku berniat untuk berlari karena ketakutan, tapi entah kenapa seluruh tubuhku terasa kaku. Suasana makin mencekam. Aku berusaha melihat sekeliling, tapi tak ada orang lain di sekitarku. Perlahan, ular besar itu mendekat dan mulai melilit tubuhku yang kaku. Dalam hati aku merasa, sepertinya umurku tak lama lagi dan ular itu akan menelanku hidup-hidup. Aku hanya pasrah sambil mengutuk semua langkah konyolku ini. Rasanya tak ada setitik pun harapan lagi. Ular besar itu tentu tak mungkin bisa kuhadapi seorang diri. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh di luar nalar. Ular besar itu perlahan berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik. Bahkan seingatku aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Jari-jari lembut wanita itu kemudian membelai wajahku dan dia berkata dengan suara lembut, "Ada apa Kang Mas memanggilku?" Dengan gugup aku menjawab, Aku ingin menjadi suamimu dan mendapatkan kekayaan." Itu memang yang aku ingat sebagai jawaban yang harus kuucapkan sesuai apa yang diajarkan oleh Pak Santoso. Wanita cantik itu kemudian tersenyum dan bertanya apakah aku sudah siap dengan semuanya. Dengan gugup lagi, aku mengangguk. Tangan dan seluruh tubuhku terasa gemetar. Dia tersenyum tipis, dan itu semakin menambah kecantikannya. Dan tiba-tiba semua rasa takutku hilang, berganti perasaan nyaman yang luar biasa. Wanita itu lalu memperkenalkan diri, bahwa dia adalah Nyi Blorong, dan syarat yang harus aku siapkan adalah sebuah kamar pengantin, yang tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke kamar itu kecuali aku, dan dia akan datang setiap malam bulan purnama. Karena mulai merasa nyaman, aku segera menyanggupi semua permintaan Nyi Blorong. Kemudian dia mengalungkan selendang berwarna hijau di leherku sebagai pertanda bahwa aku telah diterima menjadi suaminya. Sesaat kemudian sosok itu menghilang dan aku tersadar ternyata aku masih duduk bersila di dalam goa. Ini benar-benar aneh.
karena ada selendang hijau melingkar di leherku. Aku teringat semua pesan Pak Santoso. Aku segera mengakhiri semediku karena aku mulai yakin ini pasti akan berhasil. Aku pun pulang ke Surabaya untuk mempersiapkan kamar pengantin yang dia minta. Waktu kurasakan berjalan terlalu cepat dan sebulan telah berlalu. Malam ini adalah malam bulan purnama pertama sejak kepulanganku dari Goa Karangbolong. Aku ingat janji Nyi Blorong bahwa dia akan datang malam ini. Dengan gugup, aku menunggu di dalam kamar. Setelah cukup lama berusaha memusatkan pikiran, terdengar di luar rumah ada suara delman yang dibarengi dengan aroma wangi seperti yang aku cium saat bertemu dengan Nyi Blorong bulan lalu. Aku yakin ini adalah pertanda kedatangannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, dengan tiba-tiba sesosok wanita cantik sudah ada di dalam kamarku. Aku sangat mengenalinya, karena dia adalah wanita cantik yang menemuiku di Goa bulan lalu. Dengan pakaian khas adat Jawa dan mahkota di atas kepalanya, aku semakin yakin ini benar-benar Nyi Blorong. Ternyata benar yang dikatakan Pak Santoso, bahwa semua rasa takutku akan hilang. Nyi Blorong kemudian perlahan berjalan mendekat padaku. Tepat di hadapanku, dia mulai melucuti satu persatu pakaiannya. Dan mungkin karena terbawa suasana, aku pun melakukan hal yang sama. Entah bagaimana awalnya, kami lalu berhubungan layaknya suami istri. Mungkin sekitar 1 jam itu semua terjadi. Tapi anehnya, aku tak merasa capek sedikit pun. Hanya kenikmatan tiada tara yang masih teringat di pikiranku. Kemudian setelah mengenakan pakaian lengkapnya, Nyi Blorong segera berpamitan dan berkata akan datang lagi pada bulan purnama mendatang. Sesaat setelah sosok itu menghilang, di atas kasur tempat tidurku berserakan koin-koin emas sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Santoso. Katanya, koin-koin itu berasal dari sisik ular Nyi Blorong yang sengaja ditinggalkan untuk orang yang menjadi suaminya. Dengan hati berbunga-bunga, aku segera mengumpulkan kepingan-kepingan emas itu. Dan keesokan harinya, aku menjual ke salah satu toko emas terbesar di Surabaya. Uang tunai hampir 200 juta pun menjadi milikku, dan kubawa menggunakan tas ransel besar. Aku lalu menyimpannya di bank dekat kontrakanku. Malam harinya, aku segera mendatangi warung Pak Santoso dan berniat memberinya uang 10 juta sebagai tanda rasa terima kasihku. Tapi Pak Santoso ternyata menolak. Dengan alasan uang itu memang milikku dan sudah menjadi rejeki bagiku. Berkali-kali aku memaksa, tapi Pak Santoso tetap kekeh tak mau menerimanya. Katanya, dia benar-benar hanya ingin membantu kondisi keuanganku. Setelah mengobrol sebentar dan mengucapkan terima kasih, aku pun kembali membawa uang itu pulang. Ternyata bulan berikutnya pun demikian. Nyi Blorong datang, kemudian kami berhubungan, dan setelah itu tumpukan koin emas kembali berserakan di atas tempat tidur. Tak terasa, 3 bulan berlalu, aku sudah mampu melunasi semua hutang-hutang di bank. Bahkan sisanya sangat cukup untuk menghidupkan kembali usahaku. Aku pun berniat akan menjemput anak dan istriku. Showroom mobil kembali kubuka, mantan karyawan yang aku pecat beberapa bulan lalu kembali kuhubungi untuk bekerja lagi. Dan kejayaan keuanganku telah kembali dengan begitu cepat. Aku, istri, serta anakku kembali menempati rumah besar kami. Istriku sebenarnya tak percaya dengan semua ini. Katanya, tak mungkin aku mendapatkan semuanya dalam waktu singkat.
Hampir setiap hari aku dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu. Sedangkan stok mobil di showroom masih lengkap. Tapi aku berhasil mengatasi dengan jawaban bahwa suatu saat akan menjelaskan ini semua. Dan sebagai suami, aku memang harus bekerja keras dan bertanggung jawab. Tempat tinggalku memang sudah pindah, tapi rumah kontrakan tetap kulanjutkan. Untuk setiap bulan aku bisa menemui Nyi Blorong di sana. Dan itu berlanjut sampai setahun kemudian. Isi rekeningku sudah tak masuk akal lagi, karena ratusan juta ku dapat tiap bulan dari koin emas yang ditinggalkan oleh Nyi Blorong. Sampai petaka terjadi hari itu. Malam itu adalah malam bulan purnama di mana aku harus menemui Nyi Blorong lagi. Dengan beralasan bertemu rekan bisnis di luar kota, aku berpamitan pada istriku untuk tidak pulang malam itu. Sesampainya di rumah kontrakan, aku pun menunggu kedatangan Nyi Blorong yang beberapa saat kemudian sudah ada di depanku. Kami pun melakukan hal yang biasa kami lakukan setiap bertemu, yaitu berhubungan layaknya suami istri. Dan di tengah-tengah kami melakukan itu, pintu kamarku didobrak. Ternyata itu adalah istriku. Sosok Nyi Blorong spontan berubah menjadi seekor ular besar seperti yang pertama kali aku lihat di Goa Karangbolong. Kemudian ular besar itu menyerang istriku. Ada semacam cairan putih yang sempat disemburkannya ke wajah istriku, dan seketika itu juga istriku terkapar. Bersamaan dengan itu, ular besar itu menghilang dari hadapanku. Aku pun panik dan segera membawa istriku ke rumah sakit. Di perjalanan di dalam mobil, istriku masih tersadar dan sempat berkata padaku kalau dia sangat kecewa. Karena selama ini ternyata aku mendapatkan kekayaan dari jalan yang tidak benar. Dia juga bercerita bahwa tadi mengikuti mobilku dari belakang karena curiga aku berselingkuh. Dan mungkin karena sedang sial, saat aku masuk ke dalam rumah, mungkin aku lupa mengunci pintu depan. Dengan mudah istriku pun bisa masuk dan mendengar suaraku bersama wanita di dalam kamar. Kemudian dia segera mendobrak sampai hal mengerikan itu terjadi. Kami hampir sampai di rumah sakit saat istriku berteriak kesakitan. Dan itu menjadi teriakan terakhirnya. Istriku meninggal saat tepat kami berada di pintu masuk rumah sakit. Aku terus membawanya ke UGD dan berharap dia masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata semua harapan itu sia-sia belaka. Istriku tercinta tak bisa tertolong lagi. Aku segera menghubungi beberapa anak buahku untuk menyusul ke rumah sakit. Setelah semua administrasi diselesaikan, jenazah istriku diantar menggunakan mobil dari rumah sakit. Aku terus menangis di dalam mobil jenazah itu. Aku benar-benar tak menyangka semuanya akan setragis ini. Sesampainya di rumah, segera aku mengabari beberapa warga, saudara, serta mertuaku di Makassar. Ternyata semuanya belum berakhir. Aku berlari mencari Bobby anakku ke kamarnya, dan apa yang aku lihat sungguh membuat hatiku hancur berkeping-keping. Bobby tergeletak di lantai kamarnya dengan bersimbah darah. Ada bekas luka seperti gigitan ular di lehernya yang terus mencucurkan darah. Aku yakin ini juga pasti ulah Nyi Blorong yang marah padaku. Sambil berlutut di lantai, aku segera berteriak sekencang-kencangnya. Semua kekayaan yang kudapat selama ini sungguh tak sepadan dengan kehilangan orang-orang yang sangat kucintai. Pikiranku seketika menjadi gelap. Mataku menangkap sebilah pisau di meja kamar Bobby. Tanpa pikir panjang, aku berniat mengakhiri hidupku dengan pisau itu. Lalu tiba-tiba, kurasakan ada tangan menepuk pundakku.
dan terdengar suara di telingaku. Mas Ferry, Mas Ferry. Ternyata aku masih berada di warung Pak Santoso. Ada kelegaan yang luar biasa, karena semua kengerian yang baru saja kualami ternyata hanyalah mimpi. Setelah membayar makan dan kopi, aku segera berpamitan dan berniat menghubungi istri dan anakku di Makassar. Aku pun melaju ke sebuah wartel. Dengan gugup, aku meraba saku celanaku, karena aku memang terbiasa menyimpan uang di sana. Ternyata hanya beberapa uang koin yang tersentuh oleh ujung jariku. Begitu kutarik, ternyata itu bukan koin biasa. Mataku terbelalak karena yang sedang kulihat adalah beberapa koin emas, yang bentuk dan warnanya benar-benar persis seperti yang ada di alam mimpiku. Total ada 5 koin emas di dalam saku celanaku. Aku pun membatalkan rencana menelpon dan segera bergegas menuju warung Pak Santoso. Ternyata warung itu tak terlihat lagi. Aku menduga dia sudah pulang, karena tadi ketika membangunkanku, terlihat dia memang sedang berkemas. Karena terbakar rasa penasaran, aku mencari orang di sekitar sana untuk menanyakan alamat rumah Pak Santoso. Kebetulan tak jauh dari sana ada pedagang sate Madura yang masih buka, dan aku segera bertanya padanya, di mana alamat Pak Santoso, sang penjual nasi. Pedagang sate itu bingung dengan pertanyaanku karena katanya di tempat yang aku tunjukkan tak pernah ada pedagang nasi. Dan di tempat itu sudah lama dilarang untuk berjualan oleh pemerintah, karena itu adalah tanah milik Pemkot Surabaya. Aku kembali menjelaskan kalau tadi membeli nasi di sana, bahkan sempat ngobrol panjang lebar dengan penjualnya. Pedagang sate itu hanya tersenyum dan berkata, Mungkin itu penjualnya hantu, Pak. aku pun terbelalak. Dan ketika tanganku merogoh kembali saku celana, ternyata tak tersisa satupun koin di sana. Aku pun pamit setelah mengucapkan terima kasih pada bapak pedagang sate itu. Semua rangkaian kejadian ini benar-benar di luar nalarku. Di perjalanan pulang, aku berdoa, semoga aku segera menemukan jalan terbaik untuk membangkitkan kembali usahaku, dan agar aku tak sampai terjerumus ke jalan-jalan yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Pesugihan Nyi Blorong. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata.